Jangan heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seringkali kita mendengar ungkapan bijak dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita panggil Gus Dur. Ia pernah berkata, perempuan adalah tiang bangsa. Jika perempuannya rusak, maka rusaklah bangsa itu. Tapi jika perempuannya baik, maka baiklah bangsa itu. Kalimat sederhana ini ternyata bukan sekadar petuah, melainkan ramalan tentang arah perjalanan bangsa kita. Sebuah keyakinan bahwa kebangkitan Indonesia akan lahir melalui suara lantang seorang perempuan yang berani berdiri di garis depan perubahan. Hari ini, banyak orang mulai meyakini bahwa ramalan itu menemukan wujudnya pada sosok Salsa Erwina, seorang perempuan muda Indonesia yang lantang bersuara, tajam pikirannya, dan tak gentar menghadapi tekanan sebesar apapun. Ia hadir bukan hanya sebagai Sri Kandi Indonesia, tetapi juga sebagai simbol harapan dunia. Jika kita menoleh ke belakang, perjuangan Salsa seakan menjadi sambungan panjang sejarah perempuan-perempuan hebat negeri ini. Kita ingat Kartini di abad 19 yang dengan tinta dan kertasnya berani menulis kegelisahan bangsanya, membuka jalan pendidikan dan kesadaran bagi kaum perempuan. Kita pun ingat Cut Nyak Dien, Marta Christina Tiahahu, Dewi Sartika, Rahmah Al-Yunusyah, semua adalah saksi bahwa perempuan Indonesia tidak pernah diam dalam menghadapi ketidakadilan. Dan kini, di abad ke-21, muncul nama Salsa Erwina. Ia berdiri gagah dalam panggung nasional bahkan internasional. Suaranya tegas, menyuarakan keadilan, menolak penindasan, melawan korupsi, membela hak rakyat kecil yang selama ini sering dilupakan oleh penguasa. Dalam setiap pidato, ia tidak hanya bicara tentang politik, tapi juga tentang nurani, tentang martabat bangsa, tentang mimpi Indonesia yang harus diraih bersama. Inilah yang dulu diyakini Gus Dur, bahwa perubahan bangsa ini mungkin akan datang dari keberanian seorang perempuan. Ketika banyak tokoh memilih kompromi, Salsa memilih melawan. Ketika banyak pemimpin tenggelam dalam kepentingan pribadi, ia berdiri untuk kepentingan rakyat. Ketika suara-suara kebenaran dibungkam, ia justru bersuara semakin keras. Banyak yang awalnya meremehkan, menganggap langkah Salsa hanyalah kobaran semangat sesaat. Namun perlahan, sejarah membuktikan keberaniannya menular. Ia menjadi inspirasi generasi muda, khususnya perempuan Indonesia, bahwa suara mereka berarti, bahwa keberanian mereka bisa mengguncang ruang-ruang kekuasaan yang selama ini tertutup rapat. Bayangkan, jika dulu Kartini berjuang dengan pena, Salsa Erwina kini berjuang dengan suara dan keberanian di forum-forum besar dunia. Jika dulu perempuan dianggap hanya pelengkap, kini perempuan Indonesia berdiri di garis terdepan menentukan arah perjalanan bangsa. Gus Dur dengan kebijaksanaannya seakan sudah melihat jauh ke depan, bahwa bangsa ini tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan laki-laki. Bangsa ini butuh keseimbangan, bangsa ini butuh kelembutan yang berani, kecerdasan yang tegas, dan keteguhan hati yang dilandasi kasih sayang seorang ibu. Dan sosok itu, sosok yang melambangkan semua keutamaan itu, hadir dalam diri Salsa Erwina. Saudara-saudara, narasi ini bukan sekadar pujian kepada satu orang. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan perempuan adalah kekuatan bangsa. Ketika kita menghargai, mendukung, dan memberi ruang bagi perempuan untuk memimpin, maka sesungguhnya kita sedang memperkuat fondasi peradaban.
Ramalan Gus Dur kini menjadi nyata. Perempuan adalah tiang bangsa dan Salsa Erwina berdiri sebagai tiang yang kokoh itu. Ia bukan hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia. Ia bukan hanya pemimpin masa kini, tapi simbol masa depan. Maka mari kita belajar dari perjalanan ini, bahwa sejarah bangsa besar tidak pernah lepas dari peran Sri Kandi hebatnya. Dan mungkin hari ini kita sedang menyaksikan lahirnya babak baru di mana seorang Salsa Erwina menulis kisahnya. Kisah tentang keberanian, tentang kebenaran, dan tentang harapan Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara, jika Kartini pernah bermimpi tentang terangnya cahaya di masa depan, maka cahaya itu kini sedang bersinar. Ia ada dalam suara Salsa Erwina, dan tugas kita bersama adalah menjaganya, memperkuatnya, hingga cahaya itu tidak hanya menerangi Indonesia, tetapi juga dunia. Ya.